pemirsa, senang sekali saya Syafina Mira Habibah dapat kembali menemani Anda dalam program edisi hari ini, 18 Februari 2020. Kami akan menyajikan berbagai informasi terbaru dan terupdate dari dalam maupun luar negeri. Berikut adalah berita utama yang telah kami siapkan untuk Anda. Pemirsa, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di awal tahun menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Data terbaru menunjukkan lonjakan signifikan dalam jumlah besar, terutama di jalan-jalan perkotaan. Apa penyebab utama dari peningkatan ini dan langkah yang akan diambil pemerintah? Kami akan mengulasnya lebih lanjut dalam laporan berikut. Berdasarkan dari data kepolisian, angka kecelakaan lalu lintas di awal tahun dapat mengalami kenaikan sebesar 20% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mayoritas kecelakaan terjadi di ruas jalan utama, terutama pada jam-jam sibuk. Penyebab utama yang ditemukan adalah kelalaian pengemudi, kecepatan berlebih, serta kesadaran akan aturan lalu lintas. Pihak kepolisian menyatakan bahwa faktor cuaca buruk dan kondisi jalan yang kurang memadai juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka kecelakaan. Oleh karena itu, mereka berencana memperketat pengawasan dan meningkatkan sosialisasi keselamatan berkendara kepada masyarakat. Sementara itu, beberapa warga mengeluh kurangnya rambu peringatan dan penerangan jalan di beberapa titik rawan kecelakaan. Mereka berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang terus meningkat. Untuk informasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah yang akan diambil, kami akan berbincang dengan perwakilan dan kepolisian dalam sesi wawancara eksklusif setelah berita ini. Untuk mengetahui situasi terkini di lapangan, kita akan terhubung dengan rekan tim Hafizah Gracia Kalista yang saat ini berada di salah satu lokasi kecelakaan di Jalan Jagorawi 2. Kalista, bagaimana kondisi di sana saat ini? Dari pengetahuan kami, lalu lintas di sekitar lokasi masih padat karena proses evakuasi kendaraan yang terlibat masih berlangsung. Petugas kepolisian dan tim medis sudah berada di tempat untuk mengenai situasi ini. Apakah sudah ada informasi mengenai penyebab pasti kecelakaan ini? Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kecelakaan ini diduga terjadi akibat pengemudi yang kehilangan kendali, namun petugas masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana kondisi korban dan apakah ada langkah yang sudah diambil oleh pihak berwenang? Hingga saat ini, 3 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Sementara itu, kepolisian mengimbau para pengendara untuk lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas guna mencegah kejadian serupa. Pemirsa, setelah membahas berita yang cukup serius tadi, sekarang saatnya kita beralih ke sesuatu yang lebih menarik dan menghibur di segmen berita lainnya. Kali ini kita punya kejadian unik yang terjadi di Pondok Indah Loh. Seorang pria yang lupa menaruh di mana ia memarkirkan motornya justru melaporkan kendaraannya hilang ke polisi. Padahal motornya terparkir di tempat yang sama selama 3 hari. Menurut laporan, pria ini panik karena merasa motornya dicuri. Setelah polisi meninjau rekaman CCTV, ternyata motornya tidak pernah berpindah. Ketika ditunjukkan bukti, pria tersebut hanya bisa tertawa dan mengaku bahwa ia terlalu sibuk dan dengan urusan kerja hingga lupa di mana memarkirkan kendaraan. Polisi pun hanya bisa geleng-geleng dan ketawa, dan tentu saja memberikan nasihat agar kedepannya ia lebih teliti. Ini jadi pelajaran buat kita semua ya, pemirsa. Kalau sering lupa, mungkin sudah saatnya kita mulai mencatat atau setidaknya foto lokasi parkir sebelum meninggalkan kendaraan. Baiklah pemirsa, itu tadi rangkaian berita hari ini. Terima kasih sudah menemani kami. Saya Syafina dan beserta rekan tim saya Kalista. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di program Beneran News minggu depan.